Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat, para anak-anak kami sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, dengan nikmat, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali kita diberikan kekuatan oleh Allah, kesehatan, kesempatan dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, memahami semulia-mulia ilmu, yaitu memahami kalamullah. Tidak ada ilmu yang lebih mulia tatkala seseorang memahami kalamullah. Dan salam untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, tauladan dan panutan. Sungguhnya hidup yang kita lalui insyaallah taala akan selalu berada dalam kebaikan, kenikmatan, kebahagiaan tatkala kita ikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini surat yang akan kita bahas adalah surat Al-Buluj. Surat Al-Buluj si dalam juz 30. Sebelum kita membahas surat ini, kita minta seorang talib untuk membacanya. Silakan kamu membaca. Al-Buruj, ya. Was-samaa'i dzatil buruj. Ya, ayo. Saya mau membacanya. Nah. Ya, nah itu. Betul.
Jazakallahu khairan. Ikhwatana fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Was-sama'i dzatil buruj. Bahwa surat yang mulia ini adalah surat Makkiyah. Al-Buruj surat Makkiyah. Surat yang Allah turunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ba'dal hijrah, nama suratnya Madaniyah. Surat Madaniyah. Surat Makkiyah jelas isinya tentang tauhid, tentang akidah, tentang hari kiamat, tentang pokok-pokok din. Adapun surat Madaniyah isinya tentang masalah hukum-hukum, hukum-hukum ibadah, hukum-hukum muamalah. Was-sama'i dzatil buruj, di mana di sini Allah bersumpah ya demi langit yang mempunyai gugusan-gugusan bintang. Allah bersumpah dengan makhluknya, yaitu as-sama', langit. Allah Subhanahu wa taala dia berhak bersumpah dengan makhluknya. Sedangkan kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Man halafa ya bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia sungguh telah berbuat syirik. Jadi kalau kita bersumpah hanya atas nama Allah saja. Kalau Allah, dia berhak untuk bersumpah atas nama makhluknya. Nah, kalau Allah bersumpah dengan makhluk, makhluk yang Allah bersumpah itu bukan sembarang makhluk, tapi memang makhluk yang memberikan manfaat di langit. Langit besar manfaatnya. Was-sama'i dzatil buruj. Syekh menjelaskan kepada kita, Zatil Buruj adalah Zatul Manazil Al-Mushtamilah ala manazil syamsi wal qamar, yang mempunyai manzilah-manzilah ya, kedudukan-kedudukan yang mencakup manzilah langit, asyam, matahari dan bulan, wal kawakib, yaitu bintang-bintang, bahwa langit itu dihiasi dengan bintang-bintang. Kalau langit tidak ada hiasan, hitam saja, ya jelas itu tidak menarik. Akan tetapi, masya Allah, Allah dengan keagungannya membuat langit itu ya ada bintang-bintangnya yang menambah keteraturan langit. Wal kawakib al-muntazimah, bintang-bintang yang teratur, dia berjalan sesuai dengan tertib dan kesempurnaan. Dan ini menunjukkan kamal sempurnanya kekuasaan Allah dan rahmatnya. Kalau kita punya kuasa tapi tidak sempurna, ya, kita berkuasa tidak sempurna. Buktinya orang berkuasa terbatas, ya, dia hanya berkuasa di wilayahnya saja. Mulai dari RT, kuasanya hanya RT, ya, RW, itu pun terbatas. Adapun qudratullah, kekuasaan Allah tanpa batas, di atas segala-galanya. Qudrah, kemampuan. Seorang semakin tua dia, makin berumur, semakin lemah. Karena kita makhluk ini terbatas. Sedangkan Allah tidak. Allah Maha Kuat, Allah Maha Qudrah, ya. Penisbatan lemah kepada Allah adalah tidak boleh, mustahil. Sedangkan penisbatan lemah kepada manusia, iya, memang wajar. Manusia itu dinisbatkan makhluk yang lemah, karena manusia itu butuh kepada bantuan makhluk, bantuan orang lain.
wa rahmatihi, dan menunjukkan kuasaan dan rahmatnya, wa sa'ah ilmihi, luasnya ilmunya, wa hikmatihi, dan hikmah. Ya Allah itu ilmunya luas sekali, sedangkan ilmu kita tidak luas. Wal yaumil mau'ud, wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang telah dijanjikan. Allah bersumpah dengan hari yang telah dijanjikan, wa huwa yaumul qiyamah, hari kiamat. Hari yang telah dijanjikan Allah ini pasti datang. Namun keberadaannya yang akan bisa meyakininya adalah al-iman. Iman. Kalau tidak ada iman, ya orang tidak akan yakin dengan hari kiamat. Bila kata hari kiamat, mereka mungkin tak ada itu. Ya. Tetapi yang bisa meyakini hari kiamat adalah iman kita kepada Allah. Wal yaumil mau'ud, hari yang telah dijanjikan, di mana Allah telah menjanjikan kepada makhluknya bahwa Allah akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat nanti. Kita akan dikumpulkan oleh Allah. Hari kiamat, hari yang panjang, ya, panjang sekali. Allah akan kumpulkan. Wa yadummu fihi awwaluhum, Allah kumpulkan generasi pertama dari manusia sampai terakhir. Allah kumpulkan di hari kiamat nanti, yang tidak akan bisa berubah, dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Wala yukhlifullahu al-mi'ad, ya. Allah tidak akan menyelisihi janji bahwa hari kiamat itu adalah hakun, pasti datang. La raiba fi, tidak ada keraguan tentang adanya hari kiamat. Siapa yang meragukan hari kiamat, maka dia rusak imannya dan dia bisa murtad. Hari kiamat dikeragui. Karena beriman pada hari akhir merupakan salah satu dari rukun iman. Yang keberapa? Kelima atau keenam? Ada yang mengatakan yang keenam? Yang kelima. Iman pada hari akhir, rukun iman yang kelima. Ini wajib kita iman. Surat Al-Buruj ini bicara tentang hari kiamat, dan banyak surat-surat yang lain dalam juz 30 ini banyak bicara tentang hari kiamat. Kemudian wasyahidi wa mashhud, Allah bersumpah lagi, ya, dengan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Yang menyaksikan dan yang disaksikan. Syamal, meliputi, ya, ini meliputi kullu man ittasafa, setiap orang bersifat dengan sifat menyaksikan. Dia melihat, ya, dilihat, hadir, dihadirkan, melihat dan dilihat. Allah bersumpah dengan orang yang menyaksikan dan yang disaksikan. Apa yang disumpahnya? Yang disumpahkannya apa? Yaitu min ayatillah, dari ayat-ayat Allah yang jelas, dan hikmah-hikmahnya yang nyata, dan rahmatnya yang luas. Sebagian para ulama bahwa al-muqsim alaih, yang disumpahkan atasnya adalah qutila ashabul ukhdud, yaitu terlaknatnya ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud, orang-orang yang menggali parit, ya, mereka ada orang-orang yang celaka. Ukhdud adalah al-hufur, parit yang digali. Di mana kisah ashabul ukhdud ini terkenal, ya. Saat sang raja dia kesal dengan banyaknya orang beriman, yang akhirnya dia mentahkan bala tentaranya untuk menggali parit, dan setiap orang yang beriman dimasukkan ke dalam parit tadi, dibakar mereka. Syekh menjelaskan kepada kita, wa kana ashabul ukhdud, adalah ashabul ukhdud
mereka ada orang-orang kafirin, kaum kafir. Waladaihim qaumun mu'minun, namun ada dari mereka yang beriman. Ya, Samud itu adalah kaum kafir, namun ada yang beriman dari mereka. Farawaduhum lidukhul fi dinihim. Ya, mereka menginginkan untuk masuk dalam agama mereka. Namun orang-orang mukmin jelas mereka terhalang untuk masuki agama mereka. Yang akhirnya mereka yaitu kesal. Akhirnya orang-orang kafir menggali parit, dan memasukkan orang-orang beriman ke dalam parit tersebut. Mereka wakadhafu fiha, mereka lemparkan ke dalamnya, ke dalam api tersebut, dan mereka duduk di atasnya. Dan mereka menfitnah orang-orang beriman. Wa araduhum alaih. Faman istajaba lahum atlaquhu. Siapa yang mengabulkan seruan mereka, yaitu ikut mereka bebaskan dari, artinya tidak mereka masukkan dalam palit tadi. Wa man istamara 'alal iman, siapa yang tetap di atas keimanan, yaitu tetap di atas tauhid, qadhafuhu, mereka lemparkan ke dalamnya, ke dalam api tersebut. Inilah penyebab orang-orang tersebut mereka memusuhi kaum muslimin, orang-orang beriman, penyebab mereka memusuhi itu adalah at-tauhid. Jadi kalau kita lihat dari masa dahulu yang menyebabkan manusia memusuhi orang-orang beriman adalah karena tauhidnya, karena keimanannya, bukan karena akhlaknya. Sejak dahulu kalau kita lihat orang jahiliyah itu akhlaknya bagus. Orang jahiliyah suka memuliakan tamu. Kalau tamu itu Masya Allah, kalau datang malam hari, kalau lewat paling yang akan dihidangkan teh, kopi. Kalau orang Arab enggak. Kalau tamu itu semua menyembelih kambing. Ini satu kebanggaan. Kebanggaan bagi mereka ketika mereka melayani tamu, dengan seekor kambing, tidak ayam dah, kambing. Akan tetapi ini adab, ini budaya, kebiasaan mereka. Mereka memusuhi adalah, yang mereka musuhi itu ketika bertauhid, beriman kepada Allah. Coba antum hidup di masyarakat yang banyak membuat syirik, lalu antum murni mentauhidkan Allah. Kalau antum berakhlak baik saja, marah nak dia? Senang kan? Akhlak, adab baik. Tetapi ketika antum berusaha menyampaikan ini adalah syirik nih, kalau syirik ini dosa besar, langsung tagak merah muka orang yang katakan syiriknya. Jadi dari dahulu, makanya dalam ayat ini, wa ma naqamuhum illa ayyuminu billahil azizil alim. Bisa kita lihat nanti dalam ayat ini, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka itu menghukum, mengazab orang-orang beriman dari mereka illa ayyuminu billahil azizil hamid, kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang maha aziz, maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi memang mentauhidkan Allah dengan benar sangat besar tantangan. Sejak dahulu orang-orang yang ahli tauhid ini dimusuhi oleh ahli syirik, oleh orang-orang fasik. Bahkan sama mukmin pun musuhi orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang kuat tauhidnya.
orang-orang istiqamah tauhidnya. Maka perlulah kita terus untuk membenahi diri dalam meluruskan iman kita dengan memperbaiki tauhid kita dan meningkatkan terus kualitas iman tauhid kita ini. Qutila ashabul ukhdud. Oleh karena itu sikap ashabul ukhdud yang begitu keji dan kejam kepada orang-orang beriman, maka Allah melaknatnya, membinasakannya, mencelanya. Qutila ashabul ukhdud. Siapa ashabul ukhdud itu? Ditafsirkan pada ayat berikutnya, annali dzatil waqud. Api yang menyala, yang dinyalakannya, yang membakar kaum mukminin. Idhum 'alaiha qu'ud. Ketika itu mereka duduk di atasnya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka orang-orang kafir tadi terhadap apa yang mereka perbuat kepada orang-orang mukmin, mereka menyaksikan. Mereka bakar orang, masukkan ke dalam parit, mereka saksikan, mereka lihat ramai-ramai. Gawat. Mereka tahu ini kalau manusia itu sudah tidak beriman, tidak bertauhid, maka nilai kemanusiaannya tidak ada lagi. Kejam, ya, kejamnya, membakar pun mau, membunuh pun mau. Kalau kita tidak, orang-orang beriman tidak. Kalau kita sebagai seorang muslim, orang kafir yang tertawan, orang kafir yang sudah menyerah, tidak boleh untuk dibunuh. Orang-orang lemah tidak boleh. Kalaupun terjadi perang kita, kemudian kaum wanita tidak boleh untuk dibunuh. Jadi kalau dia melawan orang-orang tua tidak boleh. Tapi kalau orang kafir tidak ada aturan itu pada mereka. Tidak ada aturan itu pada mereka. Islamlah satu-satunya agama yang betul-betul rahmatan lil alamin. Rahmat untuk sekalian alam. Maka Syekh mengatakan, mereka melihat, menyaksikan kaum mukmin mereka bakar dalam parit tadi. Ketika mereka beriman. Wa hadza min a'zam ma yakunu minan tadabbur. Ini merupakan satu sikap yang keras. Wa qasawatul qalbi, dan kesat hati. Kesat hati mereka. Tidak ada belas kasihan mereka kepada orang-orang yang mereka bunuh, mereka bakar. Maka kita lihat kaum mukminin, orang-orang beriman, orang Islam banyak tertindas dengan orang-orang kafir, dan orang kafir tidak mempeduli terhadap orang Islam yang mereka bunuh. Kalau kita orang Islam tidak mau bunuh orang. Kita orang Islam membunuh itu ada perintah. Kalau tidak ada perintah tidak mau bunuh. Perang umpamanya kan. Kalau orang kafir tidak ada bagi mereka aturan itu. Li'annahum jama'u bainal kufri bi ayatillah wa mu'adatiha. Karena mereka ashabul ukhdud tadi menggabung dua sifat kufur dan menentang. Jadi ada orang kufur saja tapi tidak ada menentang. Ada orang kafir tapi dia tidak menentang. Dia tidak menentang orang yang berseberang dengannya, berbeda. Tapi orang kafir di sini dia kufur dan dia menentang orang yang berbeda dengannya. Wa muharabatan, dan mereka memerangi orang-orang beriman. Orang kafir juga seperti itu. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir harbi, kafir yang memerangi kaum orang mukmin. Nah, kalau kafir harbi ini juga harus kita perangi karena mereka memerangi kita. Kafir zimmi enggak. Kafir zimmi ini mereka tidak memerangi kita. Mereka berada di wilayah kaum muslimin dan mereka tunduk dan patuh kepada aturan kaum
muslimin. Ini zimmi. Zimmi ini di bawah lindungan kaum muslimin. Kalau harbi enggak. Harbi ini dia memerangi orang-orang beriman. Maka kita juga memerangi mereka. Islam itu prinsipnya memerangi. Kalau tidak diperangi, tidak akan memerangi. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh mengatakan bahwa Ashabul Ukhdud sikap mereka sangat keras dan kasar. Mereka menggabung antara dua sifat, sifat kufur dan sifat menentang dan memerangi. Wa ta'dzibuhum bihadzal adzab alladhi tanfatilu minhul qulub. Ya, mereka mengazab kaum mukminin yang membuat hati semakin sedih dengan sikap mereka Ashabul Ukhdud tadi. Wa huduruhum iyahum inda ilqaihim fiha, hadirnya mereka ketika mereka melemparkan kaum mukminin ke dalam api tadi, mereka hadir, ya. Walhal annahum ma naqamu minal mu'minin, sebenarnya ya mereka tidaklah mereka membenci dari orang-orang mukmin tadi, melainkan hanya satu sebab, illa khassatun, yang sebab ini dipuji dalam agama, ya, dan dengan sebab inilah kebahagiaan didapatkan. Wahya annahum kanu yu'minuna billahi, yaitu adalah mereka karena beriman kepada Allah. Ini sebabnya orang kafir membenci orang-orang beriman, karena mentauhidkan Allah. Karena mentauhidkan Allah. Nah, coba kita lihat di masa Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam, ya, diazab oleh tuannya Bilal, Sumayyah. Apa sebabnya? Sebabnya adalah al-iman. Karena dia beriman. Jadi kalau kita beriman dengan benar, bertauhid dengan benar, ya, maka ini akan cobaan-cobaan akan kita hadapi dari orang-orang kafir atau dari orang-orang fasikin. Di mana penyebab utama mereka benci dan mereka hadir ketika orang mukmin disiksa itu karena mereka beriman. Wa ma naqamuhum, ya, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Melainkan, ya, tidaklah mereka mengazab dari mereka tadi melainkan karena orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah yang Maha Aziz, yang Maha Perkasa, lagi Maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala punya kerajaan langit dan bumi, ya. Allah mempunyai wewenang berkuasa untuk langit dan bumi. Kekuasaan Allah di atas segala-galanya. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah atas segala sesuatu menyaksikan. Jadi apa yang dilakukan oleh Ashabul Ukhdud kepada orang mukmin, Allah tahu, Allah menyaksikan. Menguji mereka dengan keimanan, apakah mereka sabar atau tidak. Demikian juga apa yang terjadi di negeri kafir terhadap penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada orang-orang beriman. Allah tahu, Allah menyaksikan. Akan tapi dari kita, bagaimana kita katakan ini fitnah, ini ujian, dan ini besar pahalanya bagi orang-orang mukmin dengan ujian-ujian yang mereka rasakan tadi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Kemudian Allah katakan, saya mengatakan, afala khafa haula'i, apakah tidak takut mereka, ya, yang berbuat itu kepada Allah terhadap azab Allah? Apakah tidak takut Ashabul Ukhdud tadi terhadap azab Allah yang begitu besar, ya?
Aw ma alimu, apakah mereka tidak tahu bahwasanya Allah adalah penguasa yang mutlak, yang tidak ada yang bisa menyainginya, karena mereka tidak tahu. Ya. Kekuasaan Allah itu di atas segala-galanya, di atas segala-galanya. Allah janjikan kepada mereka kebaikan-kebaikan. Sedangkan orang-orang kafir, innal kafir fi gurur. Orang-orang kafir berada dalam gurur, tertipu. Wazzalim fi jahlin. Sedangkan orang yang zalim dalam kejahilan. Buta dari jalan yang benar. Kemudian wa'adahum wa aw'adahum. Allah janjikan mereka. Allah janjikan mereka untuk bertaubat. Artinya adalah jika dia bertaubat, Allah janjikan kebaikan pada dirinya. Jika mereka bertaubat, itu orang-orang kafir tadi. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Innal ladzina, ya, semuanya orang-orang yang memfitnah orang-orang beriman. Orang beriman laki-laki dan perempuan. Ya. Memfitnah sini mengazab. Ya. Thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, maka kata Allah falahum adzabu jahannam, untuk mereka azab neraka jahannam, walahum adzabul hariq, untuk mereka azab yang membakar mereka. Nah, ini ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Dalam hal ini, apa kata Hasan Al-Basri? Unduru ila hadzal karam. Perhatikan bagaimana Allah memuliakan, keagungan Allah, sifat mulia Allah, murah Allah. Bagaimana hum qatalu awliya'ah. Mereka orang-orang kafir tadi telah membunuh wali-wali Allah, pembela-pembela Allah, dan mereka telah membunuh orang-orang mentaatinya. Namun Allah mengajak mereka untuk bertaubat. Bayangkan. Ada apa di sini? Di sini nampaklah bagaimana Allah itu kepemurahannya. Lah dibantai orang-orang mukmin oleh orang-orang kafir, Allah suruh dia untuk bertaubat. Bayangkan. Maka kata Hasan Al-Basri di sini, unzuru ila hadzal karam, perhatikan bagaimana kepemurahan Allah. Ya. Hum qatalu awliya'ah. Mereka membunuh wali-wali Allah. Mereka bunuh, mereka bakar, dan mereka bunuh orang-orang yang mentaatinya. Namun Allah mengajak mereka untuk bertaubat. Ya. Tidak dilaknat oleh Allah, tapi Allah ajak untuk bertaubat. Mungkin kalau kita nak sanggup seperti itu dan dibunuh, kita menginginkan mereka juga dibunuh. Allah tidak. Nampak di sini sifat, ya, hikmah Allah terhadap mereka. Akan tetapi di sisi lain, Allah juga menjanjikan kepada orang-orang mukmin, innal ladzina amanu, semuanya orang-orang beriman, ya, beriman dengan Allah, beriman dengan setiap apa yang Allah perintahkan untuk diimani, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, ya. Allah janjikan kepada mereka itu lahum jannatun, untuk mereka surga yang mengalir di bawah sungai-sungai, dan itulah kemenangan yang besar. Jadi ayat Quran itu tak kala dijelaskan ancaman kepada orang kafir, lalu dijelaskan juga janji kebaikan untuk orang mukmin, supaya ada imbangnya. Ya, ada imbang. Ada ayat tentang wa'dun, wa'id,
Wa'id itu ancaman pelaku dosa. Ada namanya wa'dun. Wa'dun itu adalah balasan kebaikan bagi orang yang melakukan kebaikan. Al-wa'id wa wa'. Ikhwatana fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk sesi kedua, yaitu tentang adab. Ya. Sesi kedua itu tentang adab. Tema adab kita bersempatan ini adalah adab talibul ilmi. Adab dalam menuntut ilmu. Barangkali adab untuk ilmu sering kita dengar. Hanya saja semakin kita dengar, semakin kuat. Semakin kita pahami, maka semakin mudah kita amalkan. Kadang-kadang dengan sering-sering diulang, maka mudah kita untuk mengamalkan. Di antara adab untuk ilmu ini adalah yang pertama al-ikhlas fil qasdi. Ikhlas dalam maksud dan tujuan. Mengaji untuk apa? Belajar untuk apa? Masuk pondok untuk apa? Niat, luluskan niat. Apa niat kita? Untuk mencari ridha Allah, untuk mengangkat kebodohan diri dan mengangkat kebodohan orang lain. Tapi yang pertama diri dulu. Ya. Diri dulu pertama, baru orang lain. Jangan orang lain pikirkan. Kalau orang lain dipikirkan, jelas semua dalam kutogoan. Ya, dirinya terbakar. Dia menyerang orang lain, tapi dia terbakar. Maksud kita belajar itu apa? Ilmu yang harus kita cari. Bukan karena melihat ustadznya. Ini kok ustadz itu bagus nih, saya datang. Tak linda. Ya, maksudnya kalau dia sama al-sunnah nih, kata-katanya sama al-sunnah, ya. Bukan karena dia merasa dia lebih tinggi dari yang lain. Atau bukan karena untuk mendapatkan kedudukan di tengah masyarakat. Dia belajar, dia mondok di pesantren supaya nanti dia mendapatkan ya gelar buya. Supaya dia mendapatkan gelar buya. Tapi hanya maksudnya semata-mata karena Allah, karena perintah Allah, karena untuk menghilangkan kejahilan diri. Ini maksud. Ikhwatana fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang salah dalam tujuan atau untuk menjadi hafiz Quran saja. Setelah itu untuk menjadi hafiz Quran enggak? Karena sekarang booming hafiz ini lebih dikedepankan hafiz. Padahal hafiz untuk hafiz itu kan sunnah hukumnya. Ya. Kalau kita lihat apa doa Nabi kepada Ibnu Abbas? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, berikan kefaqihan dia dalam agama dan ajarkan dia ta'wil, tafsir. Kenapa nak doakan Nabi Allah jadikan dia hafiz Quran? Namun bukan berarti merendahkan hafiz Quran, enggak. Tapi yang penting itu terlebih dahulu adalah kepahaman dengan din, dengan agama. Jika kita paham dengan din, dengan agama, insyaallah hafiz itu mudah. Paham kita dengan din, dengan agama. Sekarang banyak orang hafiz Quran tapi ya banyak bid'ah-bid'ah yang lakukannya. Karena dia hanya mendahulukan tahfiz Quran. Tapi ilmu itu dulu yang kita dahulukan.
Kalau kita tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, apa yang akan terjadi? Hilang berkah ilmu tadi. Jika tak ikhlas, hilang berkah ilmu. Sudah sekian lama mengaji tapi tidak, manfaatnya tidak terasa. Hilang berkah ilmu tadi. Yang kedua adalah al-i'tidal fil julus. I'tidal, hendaklah benar dalam duduk di garis benar. Ya. Jangan kita mesti ilmu seperti duduk orang di pasar. Ya. Atau seperti orang resah saja. Karena ketika kita duduk itu dengan benar, dari situlah nanti Allah akan berikan pintu-pintu ilmu tadi, keberkahan ilmu tadi. Ingat tentang hadis Jibril. Jibril datang kepada Nabi, lalu bagaimana duduknya? Menyandarkan lututnya ke lutut Nabi. Betul-betul dia, ya, memposisikan duduknya di hadapan gurunya dengan duduk yang benar. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu tadi. Maka duduklah kita dengan duduk yang benar. Fa asnada rukbatain ila rukbatain. Ya, sandarkan, ya, kedua lututnya kepada lutut Nabi, kemudian demikian juga kedekatannya. Ini tak lain dan tak bukan adalah untuk mengajarkan dalam duduk. Berikutnya adalah at-ta'addub ma'al muallim, yaitu beradab kepada guru. Hormat kepada guru. Guru mulai dari guru yang mungkin yang mengawasi antum, musrif banyak kalau di pondok, ya, kan guru juga itu, musrif. Kemudian guru yang mengajar di kelas, kemudian guru yang mengajar di masjid, ya, maka beradablah kepada mereka dengan tawadhu, memuliakannya. Tidak boleh mendahului perkataan guru, ya. Duduk di hadapannya dengan tenang, dengan penuh adab. Ya, tidak boleh bertanya, suka bertanya kalau gurunya tidak lihat, gurunya sibuk. Kemudian sabar dalam menghadapi sikap guru. Kalau ada guru yang pemarah, guru yang keras, maka kita penuntut ilmu harus sabar. Tidak mengadu lah ke orang tua dah. Sekarang ini kan banyak. Ya, kalau zaman sekarang ini, kalau anak dimarahi oleh guru, orang tua membelanya, bahkan diserang lagi. Kalau dulu enggak. Kalau anak dimarahi oleh guru, kemudian anak mengadu, orang tua diam aja. Karena dia tidak mudah menerima pengaduan anak. Karena guru itu sangat besar peranannya. Samping itu, hendaklah dia menyebut, ya, panggilan ustaz, ustazi, ya ustazi, ya syekhi, ya. Tidak menyebut panggilan nama, tidak menyebut namanya, tapi ustazi, ya syekhi, ya muallimi, ya. Dan tidak boleh suka, artinya tidak boleh latah bertanya kepada guru. Latah ini karena bertanya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Zaman sekarang hilangnya keberkahan ilmu itu apa? Karena tidak memuliakan guru. Kadang-kadang protes ke guru.
ke ustadznya, protes. Kadang-kadang kalau dia sudah pandai pula, lah berilmu pula, guru ditahzirnya. Ustadz pula ditahzirnya. Ya, padahal dia dapat ilmu dari guru itu dulunya. Dasarnya dapat ilmu dari guru, kemudian guru itu ditahzirnya lagi. Mana adabnya? Sebagai seorang murid. Betul banyak kita dapatkan hal yang demikian terjadi. Sehingga hilang keberkahan ilmu tadi. Berikutnya adalah al-amal bil ilmi. Beramal dengan ilmu. Tujuan dari kita menuntut ilmu itu adalah amal. Apa yang kita pelajari itu kita berusaha untuk beramal dengan yang kita pelajari. Belajar kita tentang sifat salat Nabi, bagaimana kita salat sesuai dengan sifat salat Nabi. Belajar kita tentang adab dan akhlak, bagaimana kita bisa beradab dan berakhlak. Bisa mengamalkan ilmu tadi. Maka setiap kita belajar, kita berusaha untuk mengamalkan, walaupun tidak teramalkan semuanya. Ya, ilmu itu begitu banyak, tidak bisa kita mengamalkan semuanya. Tapi sebahagian dari ilmu kita berusaha untuk mengamalkan. Amal merupakan buah dari ilmu tadi. Jika kita menuntut ilmu, lalu kita tidak beramal dengan ilmu tadi, tidak teramalkan, berarti ilmu kita tidak membuahkan. Ya, maka amalkan ilmu tadi supaya bisa membuahkan. Ilmu ibarat pohon, sedangkan amal ibarat buah. Berikutnya adalah adab dalam menuntut ilmu, istis'aru muraqabatullahi azza wa jalla. Hendaklah kita merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Menuntut ilmu karena dia sudah tahu, kadang-kadang banyak godaannya. Kadang-kadang perbuatan yang makruh, perbuatan yang haram kadang terlampau saja. Ya karena kita tahu, karena kita sudah tahu. Karena orang yang tahu itu banyak cobaannya, banyak ujiannya. Dia menganggap remeh. Ya, dia menganggap remeh perkara-perkara agama. Sudah biasa aja baginya lagi. Oleh karena itulah mesti ada muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Antum ya, untuk ilmu pulang kampung, Ustaz sudah mengumumkan jangan banyak main HP. Ya. Karena muraqabatullahnya tidak ada, masa diawasi oleh Allah tidak ada. Sementara orang tuanya tidak menegurnya. Akhirnya apa? Semakin rusak dia. Ketika tidak diawasi oleh Allah, dia tidak merasa diawasi oleh Allah. Ingat bahwasanya Allah itu melihat yang kita lakukan. Allah itu mendengar, Allah itu mengetahui. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Oleh karena itu muraqabatullah mesti ditanamkan. Sebagaimana ada seorang anak yang mengembala kambing, cerita seorang pengembala kambing, datang sekelompok sahabat. Ketika itu sahabat itu bertanya untuk menguji anak ini, tabi' juallah kambing ini 1 ekor kepada aku. Jadi dia ingin bermaksud menguji dengan membeli kambing tadi. Lalu apa katanya? Hadza laysa li. Kambing-kambing ini bukan milikku. Apakah Tuhan kamu tahu berapa jumlahnya? Ya enggak. Bilang saja nanti dimakan serigala. Kan tidak ada yang tahu. Kalau kamu jual 1 kepada aku, kan tidak ada yang tahu. Betul, tidak ada yang tahu. Tapi ada yang maha tahu.
Siapa itu? Langsung dia menunjuk ke atas. Allah. Padahal dia masih usia sekitar usia 12 tahun atau 10 ya, sampai usia 12 tahun, masih kecil. Akan tetapi karena sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah itu sudah tinggi, ya, sehingga dia tidak tergoda dengan godaan. Karena dia tahu Allah melihat, Allah mengintai setiap perbuatannya, maka tanamkan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Menuntut ilmu ya seperti tidak boleh mencontek dalam ujian, ya. Dia takut atau bertanya, kenapa? Karena Allah tahu. Walaupun gurunya tidak tahu, walaupun pengawasnya tidak tahu. Kemudian di antara adab dalam ilmu, igtinamul waqti bil faidah, menggunakan waktu sebaik mungkin, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ingat, waktu itu nikmat yang besar. Dia tidak akan pernah waktu itu terulang lagi. Penyesalan yang akan muncul di belakang hari ketika kita menyia-nyiakan waktu. Menyesal. Ya, kenapa nak dari dulu saya bertobat? Kenapa nak dari dulu saya menghafal Quran? Ya. Oleh karena itu jangan sia-siakan waktu. Terutama waktu-waktu senggang, waktu-waktu kosong. Nah, kini kan banyak waktu kosong dimanfaatkan untuk HP, main game, segala macamnya, maka ini hal yang merugikan. Gunakan waktu kita untuk membaca Quran, mendengarkan pengajian, untuk urusan dunia. Waktu itu manfaatnya ada kembali kepada dua hal. Manfaat yang berhubungan dengan dunia dan manfaat yang berhubungan dengan agama. Ya. Maka gunakan waktu kita kepada manfaat yang berhubungan dengan kedua-duanya, tetapi tentu perhatian kita kepada agama lebih tinggi dibandingkan dengan dunia. Karena Nabi ketika berdoa, beliau berdoa terlebih dahulu untuk perbaikan agamanya. Siapa hafal doanya? Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Baru, ya Allah perbaiki agamaku, dengan agama itu baik urusanku. Agama dulu. Baru Allahumma aslih li dunyaya. Ya Allah perbaiki duniaku. Karena tidak akan mungkin kita akan memperbaiki dunia kita kalau agama kita tidak kita perbaiki. Maka rusaknya orang sekarang ini adalah karena tidak memperbaiki agamanya. Perbaiki agama kita, akidah kita, ibadah kita, muamalah kita. Insya Allah dunia kita akan diperbaiki oleh Allah. Tapi kalau dunia diperbaiki, agama nomor 2, jelas orang akan lupa dengan agama ketika dunianya diperbaiki terlebih dahulu. Karena dunia ini menggoda, dunia ini menipu. Ya, contoh kalau orang rantau pulang ke kampung bawa oto rancak, pakai baju rancak, apa kata orang kepadanya? Itulah orang sukses. Yalah jaya kini ya. Ya. Padahal nak tahu dia itu rental guys. Orang nak tahu, penting dia adalah berpenampilan yang wah seperti itu. Kan tergoda orangnya. Ada orang dia hanya dengan bus umum saja pulang dari rantau ke kampungnya. Tapi salat 5 waktunya terjaga. Ibadah terjaga, ini tidak diperhatikan orang. Tidak ada pakai kendaraan, ya, biasa saja.
Orang tidak melirik ke situ. Karena kecenderungan manusia ke dunia ini tinggi. Kalaulah tidak dibina di atas agama kita, maka kita condong ke dunia. Iya. Rata-rata orang kalau cari menantu harus tanya dulu, di mana kerjanya? Di mana kerjanya? Itu tanya orang dulu. Lihat penampilannya. Tidak pernah ditanya, pernah Anda datang ke dukun? Ya? Tidak pernah. Jarang. Baca Qur'annya bisa. Inilah cenderung manusia ke dunia. Oleh karena itu dunia itu, wajar Allah mengatakan, wa mal hayatid dunya illa mata'ul gurur. Tidak adalah kehidupan dunia tadi, melainkan kehidupan kesenangan yang menipu. Tertipu kita dengan dunia ini kalau tidak hati-hati kita. Ya. Kalau tidak hati-hati kita mudah tertipu dengan dunia. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan waktu kita sebaik mungkin, ya. Bagi waktu-waktu yang ada. Karena waktu itu tidak akan berulang 2 kali. Waktu muda cuma 1 kali, tua 1 kali, sekali semuanya. Tidak akan berulang. Maka orang yang hidupnya berkah adalah orang yang waktunya berkah. Hari ini dari ba'da maghrib sampai isya antum telah memberikan keberkahan terhadap waktu. Berkah waktu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling berkah waktunya. Dia sebagai pemimpin umat, ya, dia sebagai nabi, rasul, dia sebagai kepala rumah tangga, semua dihadapinya. Semua persoalan dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah beliau pun masya Allah. Ketika digambarkan oleh istri Nabi, ada 3 orang datang bertanya kepada istri Nabi bagaimana ibadah Nabi tadi. Sehingga ketiga orang ini merasa taqallu, merasa sedikit sekali ibadahnya dibandingkan dengan ibadah Nabi. Akhirnya ketiga orang ini mencoba untuk meniru Nabi dengan bersumpah. Yang pertama, saya ingin seperti Nabi, saya tidak nikah, membujang saja. Yang kedua, apa tujuannya supaya bisa beribadah seperti ibadah Nabi. Yang kedua, saya salat malam terus, tidak tidur-tidur. Ya, yang ketiga saya puasa terus. Akan tapi rupanya sikap seperti ini juga tidak benar. Gulu namanya. Berlebihan. Iyyakum wal gulu, jauhlah dari kalian sifat gulu. Sikap berlebihan itulah yang membinasakan umat-umat terdahulu. Sampai ketika Nabi, 3 orang ini dipanggil oleh Nabi, aku orang yang paling takwa kepada Allah, orang yang paling takut, aku berpuasa, aku juga berbuka, aku juga berkeluarga, ya, aku juga tidur. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku, maka ia tidak termasuk ke dalam golonganku. Maka sifat gulu juga tidak boleh. Kemudian di antara adab-adab dalam ilmu, dawamul istitla', selalu memutalaah, senantiasa memutalaah ilmu. Ini kalau bagi yang sudah mampu mentalaah ilmu, dia rajin membaca, kemudian dia pahami setiap persoalan yang dihadapinya dalam buku-buku dan bacaannya. Kalau dia sudah sampai ke tingkat talabul ilmi yang dalam, mutalaahnya, ya, kitabnya dibaca, dipahami, setiap persoalan dipahami dengan benar, sehingga dia akan mendapatkan ilmu. Dengan mutalaah tadi, ilmu Allah akan mudahkan terus. Seperti permasalahan-permasalahan fikih, ya. Berikutnya adalah al-hissu ala mujalatis salihin.
mencari teman yang saleh atau bermajlis dengan orang-orang saleh. Jadi teman yang baik. Karena pengaruh teman itu sangat menentukan kebaikan kita. Oleh karena itu Nabi katakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berada pada agama temannya. Ingin lihat, seseorang itu lihat temannya. Betapa banyak orang yang awalnya baik, taat, namun berteman dengan orang yang jahat, jadi jahat. Oleh karena itu para tulab yang dirahmati oleh Allah, bertemanlah dengan teman yang baik. Kalau kita tidak baik, kita berteman dengan orang yang baik. Jangan kalau kita sudah baik, kita cari orang yang tidak baik. Kalau kita bisa mempengaruhinya, bagus. Tapi jangan kita yang dipengaruhinya. Dengan berteman inilah, teman itu mengingatkan kita ketika kita keliru, ketika kita salah. Ya. Tidak selalu mengiyakan kata kita kalau kita salah. Maka cari teman yang baik untuk meningkatkan kualitas kita. Berikutnya adalah tawadhu, rendah hati. Ya. Tawadhu atau rendah hati. Jangan kita tinggi hati. Hendaklah kita rendah hati. Kalau orang yang tinggi hati akan timbul kesombongan. Penuntut ilmu jangan sampai sombong. Karena kesombongan itu akan menyebabkan terhalangnya kita mendapatkan hidayah. Ya. Terhalangnya seorang mendapatkan hidayah karena sombong. Mungkin karena dia banyak duit, mungkin karena dia pejabat, ya. Sedangkan kita hanya orang biasa saja. Tidak mau dia mendengarkan kata kita atau tidak mau dia mengikuti apa yang kita katakan. Al-kibru batul haq wa gamtun nas. Kibir itu adalah batul haq, menolak kebenaran, wa gamtun nas, dan melecehkan manusia. Maka jauhkan diri dari kesombongan. Sehingga ketika kita tawadhu, Allah akan tancapkan ilmu itu ke dalam hati kita ketika kita tawadhu. Berikutnya ada as-sabar. Sabar adalah akhlak yang mulia untuk menuntut ilmu. Hendaklah dia menghiasi sabar ini dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena perjalanan menuntut ilmu itu panjang. Antum belajar hari ini, kok tidak paham, Buya? Tidak paham. Besok datang lagi. Kalau tidak, bertanya lagi. Bertanya lagi. Karena Allah tidak berikan ilmu itu sekaligus. Tidak. Kalau sekaligus Allah berikan ilmu itu jadi alim langsung antum. Allah berikan ilmu itu bertahap. Beransur-ansur dulu. Awal dimulai dengan keinginan baik. Kemudian sudah mulai berangkat lagi pindah lagi kepada kecintaan, kemudian mengamalkan. Ya. Maka harus sabar. Jangan tiap sebentar lihat jam. Kalau jam berapa bujak aku lamun. Saya masih ingat itu di satu majelis di Kota Padang. Waktu itu kita mengkaji usul salasah. Masuk sabar di situ. Lalu ada seorang jemaah melihatkan jamnya. Dia berlari ke Buya. Tarawih waktu itu bulan puasa. Lalu saya sampaikan, nah apa? Tadi kamu mengaji tentang sabar baru. Ya. Sabar, Pak. Saya tahu, ya. Mari kita sabar. Jadi, jika tak sabar kita, maka terhalang kita mendapatkan ilmu tadi. Kemudian cobaan ilmu itu banyak. Gangguan teman, disakiti oleh orang lain, apalagi anak-anak pondok, ya. Kadang-kadang tak betah di pondok, ada teman yang jahat, ada teman yang usil. Akhirnya dia ngadu pada orang tuanya,
untuk pindah. Jangan, ya. Antum harus sabar. Apabila seorang anak pesantren mampu dia hidup di pondok, ya, maka insya Allah nanti di masyarakat dia akan bisa hidup. Kenapa demikian? Karena kehidupan pondok pesantren itu sama dengan kehidupan masyarakat kecil. Itu ada teman antum yang banyak yang sifatnya beda-beda, kan? Ada suka meledek, ya. Ada manja, ada yang keras. Antum mampu menghadapi teman-teman tadi dengan sabar, ya. Meskipun disakiti, tapi dia sabar menghadapi, maka insya Allah di kehidupan masyarakat nanti akan bisa hidup. Ketika dia sabar tadi. Maka kesabaran ini sangat dibutuhkan dalam setiap keadaan, dalam setiap hal. Sangat butuh kesabaran. Menuntut ilmu itu perjalanan yang panjang. Ya. Kalau seseorang yang menuntut ilmu sesuai dengan kadarnya, kapasitasnya, kalau kapasitasnya menuntut ilmu hanya dengan mendengarkan pengajian terus, ya bagus, ikuti pengajian. Karena itu yang bisa. Ya. Kalau dia menuntut ilmu karena dia masih muda, masih kecil, ya, kemudian kemampuan dirinya masih panjang, usianya masih muda, maka masuk pondok pesantren atau masuk ma'had supaya dia bisa lebih mendapatkan ilmu. Dan itu dalam masa yang lama, dalam masa yang panjang. Maka sabarlah dalam menuntut ilmu tadi. Sabar dalam menghadapi ujian-ujiannya, cobaan-cobaannya. Kemudian ada mulhaya minas soal, yaitu tidak malu bertanya. Seorang untuk ilmu tidak malu bertanya. Kalau ada persoalan dia bertanya. Untuk apa bertanya? Agar dia terhindar dari kejahilan. Dia bertanya itu karena tidak tahu. Tidak boleh bertanya menguji ustaz, menguji buya. Atau dia bertanya untuk banding-bandingkan. Padahal dia sudah tahu jawabannya. Tahu dia bahwa ustaz ini berbeda dengan ustaz yang itu. Dia bertanya untuk banding-bandingkan. Nah, ini juga salah cara bertanya. Bertanyalah kita karena tidak tahu. Kalau sudah tahu, tidak usah bertanya. Karena nanti akan menjadi persoalan kalau kita sudah tahu bertanya. Kalau jawabannya beda nanti, sementara kita belum bisa untuk menyaringnya. Ya. Maka tidak boleh kita malu untuk bertanya. Namun juga jangan suka bertanya terus. Artinya kalau dia suka bertanya, rajin bertanya, akhirnya pertanyaan yang tidak manfaat, ini juga tidak boleh. Nanti bisa jadi seperti Bani Israel, bertanya tapi untuk menyulitkan dirinya. Dia bertanya untuk menyulitkan diri. Bertanyalah untuk memudahkan urusan kita, bukan untuk menyulitkan diri kita. Di antara adab berikutnya adalah tidak disibukkan dengan urusan dunia. Dunia bukan kita tinggalkan. Dunia kita cari dalam kadar kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan saja. Jika telah melebihi kebutuhan kita sudah bisa hidup, sudah bisa makan, sudah bisa membiayai kehidupan keluarga kita, ya sudah. Gunakan waktu lain untuk beribadah kepada Allah, untuk menuntut ilmu. Rata-rata penyebab orang itu jahil, bodoh adalah karena tidak mau menuntut ilmu. Rata-rata yang menyebabkan binasanya orang, kerusakan umat sekarang ini adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Ya. Cintaan kepada dunia ini menghalang orang untuk mendapatkan ilmu. Kenapa tidak hadir pengajian, sibuk, ya, sibuk. Kalau bilang sibuk itu akan tetap ada terus. Kesibukan tidak pernah henti-hentinya. Kalau kita tidak, ya, menggunakan waktu kita, sebagian waktu kita pada perkara yang bermanfaat, jelas waktu itu akan terus bergulir. Kesibukan tidak akan pernah henti. Pandailah kita untuk membagi waktu, ya, sehingga
amanah-amanah dari apa yang telah Allah berikan bisa terjaga oleh kita. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan kajian kita pada kesempatan ini. Semoga faedah dan manfaat, menambah ilmu kita semua, khususnya para penuntut ilmu, ya. Baik penuntut ilmu dalam kapasitas talib, anak pondok, baik penuntut ilmu dalam artian kita masyarakat umum tetap mempunyai adab-adab seperti itu, sehingga dengan adanya adab-adab penuntut ilmu, ilmu kita ini akan diberkati oleh Allah dan dimudahkan usaha kita menuntut ilmu, dan segala persoalan-persoalan kita pun dimudahkan oleh Allah, karena ilmu itu akan memberikan keberkahan dalam hidup kita, keberkahan, kebaikan kita, perubahan hidup kita. Dengan ilmu akan berubahlah pola hidup kita. Sebaliknya orang yang jahil, maka pola hidupnya pola hidup yang merusak dirinya. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.